Selamat datang di video aku kali ini. Kali ini aku bakal bahas novel yang lagi booming, lagi ngehits di Indonesia. Dan novelnya sekarang lagi dibuatin film. Dan sekarang lagi proses pembuatan sih. Nah, kalian pasti tahu dong. Novel itu adalah Dilan. Aku bakal nge-review sedikit dan aku bakal nge-review 3 buku sekaligus, yaitu yang dari PD Baik ya. Yaitu yang pertama dia Dilanku 1990, yang kedua dia Dilanku 1991, dan yang terakhir Milea dari Suara Dilan. Nah, buku ini itu menceritakan seorang remaja yang bernama Milea, 2 orang remaja yang bernama Milea dan Dilan, dia pemeran utamanya. Di situ kayak terjalin fall in love each other, and then mereka mempunyai cara yang unik. Cara apa ya itu? Disclaimer, ini review bisa jadi juga spoiler. Jadi untuk kalian yang gak mau spoiler, ya udah matiin aja ini, ganti channel. Langsung aja ya. Sekarang dari dia Dilanku 1990. Menurut aku, di Dilan yang pertama itu aku suka banget sama si novelnya, dari cara pembawaan dia awal pembukaan itu hingga ke pertengahan itu aku suka banget. Ceritanya juga bagus, alurnya juga bagus, dan aku suka cara mereka. Jadi kayak itu bener-bener cerita kehidupan asli, ya gak sih? Dan dimana ya sekarang lagi zamannya kayak gitu, dan mungkin di tahun 90 emang kayak gitu. Aku nggak tahu karena belum lahir juga coy. Karena aku waktu itu nggak nyatet nih apa yang penting, bagian terpenting dari si Dilan nih yang pertama itu. Jadinya aku cuman pakai kayak pendapat aku suka banget sama novel yang pertama. Dan yang kedua yaitu Dilan 1991 ya. Di sini di buku yang kedua itu dia semakin rumit ceritanya, semakin ada konflik di dalamnya. Ya, memang wajar lah itu ya. Dan di sini aku mulai kayak semakin banyak konflik, semakin aku nggak suka sama, ya biasa aja sih, bukan nggak suka banget, cuman biasa aja, mulai kayak oh kok tiba-tiba ada kayak gini. Ini aku bakalan beritahukan sifat dari si Yugo. Yugo itu saudaranya si Milea yang dari Belgia, jadi bule gitu. Sifat si Yugo itu gini. Iya dong, hello. Gak usah disama-samain kali di sini sama di Belgia. Ya enggak, jelas di Indonesia itu dia punya sopan santun yang kuat. Beda sama di Belgia. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Astagfirullah. Halaman 271. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ketawa sendiri. Pokoknya lucu aja gitu. Tapi ya, emang benar sih kenyataannya kan. Jadi dia bilang, si Dila bilang, tidak ada yang abadi selain Allah. Oh my god, benar banget lah. Terus jika ada lagi di sini. Udah gitu doang. Ini di halaman 323 aku suka banget sama kata-katanya. Gini. Hai Dilan, saat itu ketika aku bertanya-tanya tentang kamu, apakah kamu juga bertanya-tanya tentang aku? Di saat aku sedang merindu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Meskipun kamu sudah senang dengan kehidupan barumu. That's feel. Aku setuju banget sama ini.
Yaitu di halaman 342, aku merasa sedih untuk apa yang hilang, tapi kupikir mungkin ada pelajaran yang bisa kita dapati dari situ. Masa lalu bukan untuk diperdebatkan, itu sudah bagus, biarkan. Yes. Itu adalah kata-kata mutiara yang terpendam di dalam novel si Dylan 2 ini. Suka banget sama kata itu. Yang bisa aku review itu mulai agak sedih ya, bukan agak sedih sih, agak kayak males baca. Aku pikir gitu kan, mereka akan berbaikan lagi, tapi ternyata ya berbaikan, tapi nggak bersatu. Itu sih yang buat aku kayak ya. Sekarang tentang suara dari Dylan, Mila ya. Karena ini yang ketiga dan ternyata endingnya kayak gitu, dan ini apalagi yang ketiga itu suara dari Dylan, ya pasti ujung-ujungnya juga sama gitu-gitu doang gitu kan. Ujung-ujungnya ya nggak bersatu gitu, ceritanya cuma dari Dylan. Jadi udah males baca sebenarnya, cuman karena kepo. Jadi walaupun males baca, tapi karena aku suka sama sifat dari si Dylan ini, ya terpaksa dong aku baca karena aku penasaran. Cerita dari Dylan pasti lebih lucu daripada dari Mila. Aku suka banget nih sama cerita yang di halaman 96. Di Jalan Gatot Subroto, kami belok ke arah Jalan Binong. Tujuan kami adalah sampai dengan selamat di Jalan Ciwastra. Kemudian melakukan strategi amuba babak kedua untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan menganggap semua itu hanyalah peristiwa kecil jika dibanding dengan kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar Raja Fir'aun bersama bala tentaranya. Bener banget tuh. Susi sama si Susi tuh. Si Susi kan nyamber aja kan sama si Dylan. Cium aja si Dylan. Terus si Dylan kan kayak ngerasa kok kayak gini sih gitu kan. Terus akhirnya waktu pulang bareng, Susi bilang maaf ya yang tadi. Terus si Dylan bilang aku juga minta maaf gitu. Dan yang paling lucunya, si Dylan bilang aku minta maaf tadi gak aku layani. What the? Dan kalian tahu nggak, waktu Dylan ke Jogja mau tes, gelangnya tuh dikasih sama Kang Ewo, katanya itu gelang dari temennya, cuma si Dylan tuh nggak mau pakai karena kan itu gelang hasil curian. Terus dikasih sama si Remi. Tau gak si Remi? Remi itu ya kayak bencong gitu, nggak tahu kayak gimana. Terus Kang Ewo bilang ke si Remi itu dapat nyuri gitu. Terus ini bilang katanya lalu Jogja. Iya dapat nyuri di Jogja gitu. Terus si Remi bilang gini, nggak mau ah. Kenapa gitu? Di neraka nanti gelangnya jadi api. Buku ini itu kayak enak dibaca dan ada kocak-kocaknya dan nggak melulu tentang cinta. Karena aku nggak begitu terlalu suka sama novel yang tentang cinta-cintaan gitu. Dan menurut aku ya, buku ini bagus banget buat kalian yang mungkin yang suka akan hal-hal percintaan seorang remaja. Ini akan jadi buku favorit kalian, tapi nggak buat aku. Menurut aku biasa aja, cuman aku suka aja sama alurnya. Itu sih review aku dari Dylan. Semoga ada hikmahnya video ini, walaupun sebenarnya nggak ada manfaatnya, cuman kayak buang-buang waktu aja. Semoga juga film si Dylan itu yang lagi processing, semoga juga bagus dan sesuai ekspektasi dari para pembaca novel Dylan. Apa yang aku utarakan adalah pendapat aku. Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda, iya kan? Gak mungkin sama. Jadi ya mohon maaf sih bila ada kata-kata yang salah ataupun gak sesuai dengan pendapat kalian gitu ya, mohon maaf gitu.
Kalau misalnya aku bilang novelnya B aja dan oke, nggak sampai yang aku favorit banget ya, ya karena itu pendapat aku gitu loh. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih juga udah menonton. Wassalamualaikum.